Dalam suatu larutan terdapat ion-ion X2+, Y2+, dan Z2+, dengan konsentrasi masing-masing 0,1 molar. Ke dalam larutan ini ditambahkan NaOH padat sehingga pH larutannya menjadi 8. Berdasarkan data berikut ya, KSP dari XOH2 ada datanya, YOH2 juga ada, dan ZOH2 juga ada. Nah, yang ditanya itu hidroksida yang mengendap yang mana gitu ya. Nah, cara ngerjainnya kita lihat ini. Kalau misalnya dia mengendap ya, itu ada syaratnya. Ya, syaratnya begini. Kice ya, kice itu artinya adalah tetapan ya, tetapan tapi bukan dalam air murni ya. Kalau tetapannya dalam air murni itu disebutnya KSP. Nah, tapi ini namanya kice, kita lambangin. Kice ini sama KSP juga, hasil kali kelarutan ya gitu maksudnya ya. Tapi hasil kali larutannya bukan murni air aja, tapi ada larutan yang sejenis ya. Ada ion-ion yang senama ya, yang sama gitu. Nah, contohnya begini, ntar kita bahas ya. Jadi intinya, kalau misalkan dia mengendap, itu kice-nya harus lebih besar dari KSP. Kalau lupa, bayanginnya begini. Misalnya kita punya batas gitu ya, kayak selaput gitu. Nah, selaput. Nah, di selaput ini ternyata nih ada dimasukin, ini selaput ini kita misalkan nih KSP ya. Nah, ternyata nih ini kita masukin kice. Nah, ini ada kice nih. Kice ini kayak mau menembusin KSP. Kalau kice-nya besar, berarti kan lapisan KSP-nya akan tembus. Nah, kalau dia tembus, berarti akan terbentuk endapan di sini, gitu ya. Jadi begitu mikirannya, bayangin logikanya begitu ya. Jadi kice kalau lebih besar dari KSP, berarti dia bakalan terbentuk endapan. Nah, jadi kita bisa ini rumusnya, kalau kice lebih besar dari KSP, berarti terbentuk endapan di sini ya, terbentuk endapan. Kalau kice lebih kecil dari KSP, ya nggak terbentuk endapan ya. Kalau sama, tepat akan terbentuk endapan atau tepat jenuh disebutnya ya. Nah, setelah kita ngerti ininya, konsep teorinya ini ya, baru kita balik lagi ke soal. Katanya dalam larutan ya, dalam larutan, misalnya dah kita gambar nih, ini ada larutan, ini gelas nih, gelas bejana ya. Di dalamnya ini ada larutan. Nah, larutannya ini ada ion-ionnya. Katanya ada ion X2+ gitu ya. Terus ada ion Y2+. Terus di dalamnya juga ada Z2+. Nah, ada ion-ion nih. Nah, ya. Ternyata ya, ion ini, larutan yang mengandung ion-ion ini katanya dimasukin sama NaOH. NaOH. Nah, berarti ada tambahan lagi nih di dalam ini nih, bakalan ada Na+ sama OH- di dalam larutannya ya. Nah, berarti langkah pertama kita akan mencari kice. Kice dari yang pertama kita cari dulu XOH2. Jadi sama dengan, nah begini ya, XOH2 itu kalau kita jabarin ion-ionnya berarti ada X2+ ditambah 2OH- gitu ya. Berarti rumus kice-nya itu sama aja dengan rumus KSP kita buatnya. Jadi konsentrasi X2+ pangkatnya pangkat 1 ya, karena di sini konsentrasi 1 dikali konsentrasi OH- kuadrat. Nah, kalau kita balik lagi ke larutan ini, katanya larutan ini katanya mengandung ion X2+ dengan konsentrasi 0,1. Jadi kita masukin dia 0,1. Nah, terus OH- dari mana? Katanya ditambahin lagi NaOH padat sehingga pH-nya menjadi 8. Ingat ya, NaOH itu termasuk apa? Basa. Kalau basa pH-nya 8, berarti pOH-nya berapa? pOH-nya berarti 14 dikurangi 8, 6 ya. Jadi pOH-nya kita tahu nih, pOH-nya itu nilainya adalah 6. Berarti konsentrasi OH- berapa? 10 pangkat min 6 ya. Ingat ya, nyari dari pOH menjadi konsentrasi OH-, itu pelajaran bab sebelumnya. Jadi kita masukin nih, konsentrasi OH- berarti kita masukin, dia nilainya adalah 10 pangkat min 6 kuadrat. Yang perlu kita perhatiin di sini, kalau soal-soal yang pernah kita kerjain sebelum-sebelumnya, kena kita bahas ya, itu kan katanya OH- ini kan di sini 2 kalinya ya, ada 2 nih, koefisiennya 2.
Apa enggak dikali 2 aja nih? Jadi OH-nya jadi 2 kali 10 pahami 6. Ingat ya, jangan kita masukin 2 kalinya kali 10 pahami 6. Kenapa? Kita baca lagi soalnya. Ke dalam larutan ini ditambahkan NaOH padat sehingga pH larutan menjadi 8. Berarti pOH-nya jadi 6 gitu ya. Artinya itu adalah kondisi akhir. Kondisi akhirnya itu udah segitu gitu ya. Jadi kondisi yang kita cari kan Qc ini adalah kondisi akhir. Kondisi akhirnya adalah 10 pahami 6. Jadi jangan 2 kali 10 pahami 6 itu ya. Beda cerita. Jadi perhatiin tipe soal yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi di sini kita masukin aja 10 pahami 6 langsung ya. Ingat ya. Karena ini adalah hasil akhirnya, pH-nya jadi 8, otomatis efeknya OH-nya jadi 10 pahami 6 hasil akhirnya. Kita hitung jadinya 10 pangkat berapa? Min 13. Nah, ini soal Y2 plus, Z2 plus ya, itu sama juga. Nah, maksudnya begini, kalau kita cari Qc-nya dari si YOH2, polanya sama dong ya, karena kebetulan ini soalnya bentuknya juga polanya sama, jadi kita nggak repot nulisnya. Jadi Y2 plus dikali konsentrasi OH- juga kuadrat. Nah terus udah gitu nilainya sama lagi ya, Y2 plusnya juga katanya nilainya konsentrasinya 0,1, berarti kan nanti dimasukin juga dong 0,1 ya. Terus OH-nya kan pOH-nya ya, pH-nya 8 kan hasil akhirnya ya, sama juga dong, berarti OH-nya juga nilainya 10 pahami 6 kuadrat. Jadi semuanya nilainya sama, 10 pangkat min 13 semua ya. Jadi kita nggak perlu repot lagi ya, kita ngitungnya sekali aja. Nah, jadi di sini 10 pahami 13. Jadi Qc XOH2, Qc-nya YOH2, ZOH2 juga sama ya, 10 pangkat min 13. Nah, sekarang udah kayak gini, kita cari lagi. Ini ada data KSP ya. KSP ini adalah acuan kita ya. Acuan kita kalau XOH2 itu hasil kali kelarutannya adalah 2,8 kali 10 pahami 10. Ternyata dari cerita yang di atas ini kita udah hitung Qc-nya ternyata 10 pangkat min 13. Ingat tadi aturannya. Kalau Qc lebih besar dari KSP, maka dia apa? Mengendap ya. Nah, di perintahnya kan disuruhnya apa? Mengendap. Jadi harus Qc-nya lebih besar. Kita cek. XOH2 dia 2,8 kali 10 pahami 10. Qc-nya 10 pangkat min 13. Lebih kecil dong Qc-nya ya kan? Ini kan 10 pangkat min 13. Semakin banyak pangkat minnya semakin kecil. Berarti dia nggak mengendap nih XOH2 ya. Nah, sekarang YOH2. YOH2 juga sama. Dia KSP-nya kan dia nih 10 pangkat min 11 nih ya. Ternyata KSP dia lebih besar daripada Qc. Ya, atau Qc-nya ternyata lebih kecil. Kalau Qc-nya lebih kecil, berarti dia tidak mengendap ya, karena aturan kita Qc lebih besar baru mengendap. Kita lihat lagi yang ZOH2. KSP-nya 10 pangkat min 14. Dibandingkan dengan Qc-nya 10 pangkat min 13, tentu yang 10 pangkat min 13 lebih besar dong ya. Nah, jadi kalau gitu yang mengendap adalah yang ZOH2 doang. Jadi jawabannya yang C. Oke?